Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya sebenarnya apa sih arti belajar itu? Selama ini belajar tuh sering dikaitin sama sekolah, ujian, dan juga nilai. Padahal belajar itu jauh lebih luas dari sekadar akademik. Yuk kita cari tahu. Nah, jadi belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman dan latihan. Perubahan ini bisa terlihat dari cara kita berpikir, bersikap, mengelola emosi, sampai cara kita berinteraksi dengan orang lain. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen. Artinya, perubahan tersebut bertahan cukup lama, bukan hanya sementara karena kelelahan, pengaruh obat, atau kondisi tertentu. Namun, tidak semua perubahan disebut belajar. Perubahan yang terjadi karena kematangan, seperti anak yang bisa berjalan karena bertambah usia, bukanlah hasil belajar, karena belajar selalu melibatkan pengalaman dan latihan secara sadar. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis belajar ya. Jadi, belajar itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu habituation, classical conditioning, instrumental conditioning, complex learning, dan social learning. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada habituation. Jadi, habituation itu adalah jenis belajar yang paling sederhana, yaitu saat seseorang mulai mengabaikan atau terbiasa dengan stimulus yang dikenal. Contohnya tuh kayak saat kamu pertama kali belajar di tempat yang ramai, pada awalnya keadaan itu akan sangat mengganggu. Tapi lama-kelamaan dirimu akan merasa terbiasa dengan keadaan yang ramai, sehingga keadaan tersebut tidak akan mengganggu seperti saat pertama kali. Yang kedua adalah classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan asal Rusia yang awalnya meneliti sistem pencernaan pada anjing. Namun, dari penelitiannya tersebut, ia justru menemukan konsep penting tentang cara makhluk hidup belajar, yang kemudian dikenal sebagai classical conditioning. Saat melakukan penelitiannya, Pavlov memperhatikan satu hal menarik. Setiap kali anjing diberikan makanan, anjing tersebut secara otomatis mengeluarkan air liur. Respon ini terjadi secara alami tanpa perlu diajarkan sebelumnya. Dalam eksperimen ini, makanan disebut sebagai unconditional stimulus, yaitu stimulus alami yang secara otomatis menimbulkan respon. Sedangkan air liur yang keluar disebut sebagai unconditional respon, yaitu respon alami terhadap makanan. Kemudian, Pavlov memperkenalkan bunyi bel. Pada awalnya, bunyi bel tidak menimbulkan reaksi apapun pada anjing. Karena itu, bunyi bel disebut sebagai neutral stimulus. Selanjutnya, Pavlov mulai melakukan proses pengondisian. Setiap kali makanan diberikan kepada anjing, Pavlov membunyikan bel terlebih dahulu. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga anjing mulai mengaitkan bunyi bel dengan makanan. Setelah beberapa kali pengulangan, terjadilah perubahan perilaku. Ketika bel dibunyikan tanpa disertai makanan, anjing tetap mengeluarkan air liur. Pada tahap ini, bunyi bel yang awalnya stimulus netral berubah menjadi conditional stimulus. Sementara air liur yang keluar karena bunyi bel disebut sebagai conditional response. Eksperimen ini menunjukkan bahwa organisme dapat belajar melalui asosiasi, yaitu menghubungkan dua kejadian yang awalnya tidak berkaitan. Selain itu, Pavlov juga menemukan beberapa proses penting dalam classical conditioning. Yang pertama adalah acquisition, yaitu tahap pembentukan respons. Saat anjing mulai belajar mengaitkan bel dengan makanan. Yang kedua adalah extinction, yaitu pemadaman respon. Jika bel dibunyikan tanpa diikuti makanan, lama-kelamaan anjing akan berhenti mengeluarkan air liur. Pavlov juga menemukan generalisasi, yaitu ketika stimulus yang mirip dengan bel berbunyi seperti lonceng lain dapat memicu keluarnya air liur. Sebaliknya, diskriminasi terjadi ketika anjing hanya merespon bunyi bel tertentu dan tidak bereaksi terhadap bunyi lain yang berbeda. Eksperimen Pavlov membuktikan bahwa perilaku bukan hanya dipengaruhi oleh naluri, tetapi juga dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat sering kita temui.
Misalnya, seseorang merasa lapar saat mendengar suara bel istirahat, atau merasa cemas ketika mendengar suara tertentu yang pernah dikaitkan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Selain Ivan Pavlov, ada pula John B. Watson yang melakukan eksperimen terhadap seorang bayi atau yang lebih sering disebut Little Albert. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1920 bersama asistennya Rosalie Reinhardt. Subjek penelitian mereka adalah seorang bayi berusia sekitar 9 bulan yang dikenal dengan nama samaran Little Albert. Pada awal eksperimen, Albert diperlihatkan beberapa objek seperti tikus putih, kelinci, anjing, dan topeng. Hasilnya, Albert tidak menunjukkan rasa takut. Ia tampak biasa saja dan bahkan terlihat tertarik pada objek-objek tersebut. Namun, Watson kemudian memperkenalkan stimulus lain yang bersifat mengejutkan, yaitu suara keras yang ditimbulkan dengan memukul batang besi menggunakan palu. Suara ini secara alami membuat Albert terkejut dan menangis. Dalam eksperimen ini, suara keras berperan sebagai unconditional stimulus karena secara alami menimbulkan rasa takut. Sementara, rasa takut dan tangisan Albert merupakan unconditional response. Selanjutnya, Watson mulai melakukan proses pengondisian. Setiap kali Albert diperlihatkan tikus putih, suara keras tersebut dibunyikan secara bersamaan. Proses ini dilakukan berulang kali hingga Albert mulai mengaitkan tikus putih dengan suara yang menakutkan. Setelah beberapa kali pengulangan, terjadilah perubahan perilaku. Albert mulai menunjukkan rasa takut hanya dengan melihat tikus putih meskipun suara keras tidak lagi dibunyikan. Pada tahap ini, tikus putih berubah menjadi conditional stimulus, sedangkan rasa takut yang muncul saat melihat tikus putih disebut sebagai conditional response. Watson juga menemukan bahwa rasa takut tersebut tidak hanya muncul terhadap tikus putih. Albert juga menunjukkan ketakutan pada objek lain yang memiliki kemiripan seperti kelinci, anjing berbulu, dan mantel berbulu. Fenomena ini disebut generalisasi stimulus, yaitu ketika respons yang dipelajari muncul terhadap stimulus lain yang serupa. Eksperimen Little Albert memperkuat pandangan Watson bahwa emosi manusia seperti rasa takut dapat dipelajari melalui pengalaman dan pengondisian. Namun, eksperimen ini juga menuai banyak kritik. Penelitian ini dianggap tidak etis karena menimbulkan ketakutan pada anak tanpa upaya yang jelas untuk menghilangkan rasa takut setelah eksperimen selesai. Meskipun demikian, eksperimen John B. Watson ini memberikan kontribusi besar dalam perkembangan psikologi, khususnya dalam memahami bagaimana perilaku dan emosi dapat dibentuk oleh lingkaran. Dari kedua eksperimen ini, kita bisa menyimpulkan bahwa classical conditioning adalah proses di mana organisme mengaitkan stimulus netral dengan stimulus yang bermakna, hingga akhirnya menimbulkan respons tertentu. Operant atau instrumental conditioning merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh Edward L. Thorndike dan kemudian diperdalam oleh B.F. Skinner. Inti dari teori ini adalah bahwa belajar terjadi melalui konsekuensi dari suatu perilaku. Artinya, perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh apa yang telah terjadi setelah perilaku tersebut dilakukan. Jika suatu perilaku diikuti oleh akibat yang menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Sebaliknya, jika suatu perilaku menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung dihindari atau dihentikan. Dengan kata lain, perilaku dibentuk dan dipertahankan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan. Edward L. Thorndike merumuskan prinsip dasar teori ini melalui Law of Effect, yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh kepuasan akan diperkuat dan cenderung muncul kembali. Sedangkan perilaku yang diikuti oleh ketidakpuasan akan melemah dan jarang muncul. Prinsip ini menjadi fondasi bagi pengembangan teori operant conditioning oleh Skinner. Dalam operant conditioning terdapat beberapa prinsip penting, yaitu reinforcement, penguatan, dan punishment, hukuman. Reinforcement adalah segala konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan munculnya suatu perilaku kembali di masa depan. Reinforcement dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, positive reinforcement.
yaitu pemberian suatu yang menyenangkan setelah perilaku dilakukan. Contohnya adalah pujian, hadiah, nilai bagus, atau penghargaan. Misalnya, seorang siswa yang rajin belajar kemudian mendapat pujian dari guru, maka siswa tersebut akan terdorong untuk mengulangi perilaku belajarnya. Kedua, negative reinforcement, yaitu menghilangkan atau mengurangi sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku dilakukan. Penting untuk dipahami bahwa negative reinforcement bukan hukuman. Contohnya, seorang siswa mengerjakan tugas tepat waktu sehingga terbebas dari teguran guru. Hilangan teguran tersebut memperkuat perilaku mengerjakan tugas tepat waktu. Ketiga, omission of reinforcement, yaitu kondisi ketika penguatan tidak diberikan atau diabaikan. Akibatnya, perilaku tersebut perlahan melemah karena tidak mendapatkan konsekuensi yang memperkuatnya. Misalnya, perilaku mencari perhatian yang tidak lagi ditanggapi akan berkurang seiring waktu. Lalu juga ada punishment. Punishment bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bekerja dengan cara memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku terjadi. Namun, penggunaan punishment harus dilakukan secara sangat hati-hati, terutama pada anak. Jika tidak tepat, punishment dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa takut, rendah diri, kecemasan, bahkan perilaku agresif. Oleh karena itu, para ahli psikologi pendidikan lebih menganjurkan penggunaan reinforcement dibandingkan punishment dalam proses belajar. Lalu ada complex learning. Complex learning atau pembelajaran kompleks merupakan bentuk belajar yang tidak hanya melibatkan hubungan sederhana antara stimulus dan respons, tetapi juga melibatkan proses kognitif tingkat tinggi. Dalam pembelajaran ini, individu tidak sekadar bereaksi, melainkan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Pembelajaran kompleks menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif secara mental. Proses belajar tidak hanya terjadi karena pengulangan, tetapi karena individu memproses informasi secara sadar. Beberapa proses kognitif yang terlibat dalam complex learning antara lain, yang pertama menyeleksi informasi, yaitu memilih informasi yang dianggap penting. Kedua, mengorganisasi dan memodifikasi informasi, sehingga informasi tersebut menjadi lebih bermakna. Ketiga, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir, menyimpan informasi dalam ingatan dan memanggil kembali informasi tersebut saat dibutuhkan. Salah satu konsep penting dalam complex learning adalah cognitive learning, yaitu perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pemrosesan informasi. Dalam konteks ini, belajar tidak selalu terlihat secara langsung dalam perilaku, tetapi dapat berupa perubahan secara berpikir dan memahami suatu masalah. Selain itu, terdapat konsep cognitive map, yaitu gambaran mental yang dimiliki individu tentang lingkungan atau situasi belajar. Cognitive map membantu individu memahami hubungan antara informasi dan menavigasi situasi belajar secara lebih efektif. Konsep ini menunjukkan bahwa belajar melibatkan struktur mental yang kompleks, bukan sekedar kebiasaan mekanis. Nah, dan yang terakhir ada social learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Berbeda dengan teori belajar sebelumnya yang menekankan pengondisian secara langsung, Bandura menjelaskan bahwa manusia juga bisa belajar dengan mengamati orang lain tanpa harus mengalami langsung suatu kejadian. Menurut Bandura, lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Kita belajar dari orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, guru, teman, bahkan tokoh yang kita lihat di media. Untuk menjelaskan teorinya, Bandura melakukan sebuah penelitian terkenal yang dikenal sebagai eksperimen Bobodol. Dalam eksperimen ini, anak-anak diminta untuk mengamati seorang dewasa yang berperilaku agresif terhadap sebuah boneka yang disebut Bobodol. Orang dewasa tersebut memukul, menendang, dan memperlakukan boneka secara kasar. Setelah itu, anak-anak dibiarkan bermain sendiri di ruangan yang sama. Hasilnya, banyak anak yang meniru perilaku agresif yang sebelumnya mereka lihat, bahkan dengan cara yang serupa. Dari eksperimen ini, Bandura menyimpulkan bahwa anak-anak tidak perlu mendapatkan penguatan atau hukuman secara langsung untuk belajar. Cukup dengan mengamati perilaku model, mereka sudah bisa mempelajarinya.
Selanjutnya, Bandura menjelaskan bahwa proses belajar terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama yaitu attention. Perhatian di mana seseorang harus memperhatikan perilaku model agar proses belajar bisa terjadi. Biasanya, model yang menarik, berkuasa, atau dekat secara emosional lebih mudah ditiru. Tahap kedua adalah representation atau pengingatan, yaitu perilaku yang diamati harus disimpan dalam ingatan agar bisa diingat kembali di kemudian hari. Tahap ketiga adalah behavioral reproduction atau reproduksi perilaku, di mana individu mencoba menirukan perilaku yang telah diamati sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tahap keempat yaitu motivasi. Seseorang akan lebih termotivasi meniru perilaku jika melihat bahwa perilaku tersebut membawa hasil yang positif, seperti pujian atau penerimaan sosial. Teori social learning menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif. Kita tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga mengamati, menilai, dan memilih perilaku yang akan ditiru. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini sangat mudah ditemukan. Misal pada anak yang meniru cara berbicara orang tuanya, siswa meniru sikap guru, atau seseorang yang mengikuti gaya berpakaian tokoh yang dikagumi. Dari teori ini, kita bisa memahami bahwa perilaku manusia banyak dibentuk oleh lingkungan sosial dan contoh yang ada di sekitarnya. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa belajar bukan hanya tentang sekolah, ujian, atau nilai. Belajar adalah proses perubahan yang terjadi dari pengalaman dan interaksi kita dengan lingkungan. Kita bisa belajar karena terbiasa dengan suatu keadaan. Belajar dari konsekuensi atas perilaku yang kita lakukan, belajar melalui proses berpikir, dan memahami. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang aktif dan berlangsung sepanjang hidup. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa lebih menyadari bahwa setiap pengalaman yang kita alami, sekecil apapun, sebenarnya adalah bagian dari proses belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.